Kalau ini sukacita kita, dan kita kosong, nggak ada siapa-siapa di sini. Kita bisa sukacita karena keadaan luar. Di saat sejuk, dia happy. Di saat ada panas, apa yang terjadi? Di saat ada sesuatu yang nggak enak, pecah, patah, bisa bunuh diri. Tapi saya isi ini dengan air. Sama kayak hidup kita diisi dengan air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan saya taruh lagi nih sekarang nih. Walaupun keadaannya susah, nggak enak, tertekan, dia tahan, dia bisa, saudara. Kenapa? Bukan karena bahan berbeda, no, dia tetap manusia yang sama. Tetapi isinya berbeda. Isinya berbeda. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau gampang patah, engkau gampang pecah karena kosong dalamnya. Isi dengan Kristus. Biarkan sukacita itu meluap. Anak-anak Tuhan tidak ada yang malas. Anak-anak Tuhan tidak ada yang cepat menyerah. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang tekun dan selalu mau diajar oleh rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Makanya ayat ini bilang, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya apapun yang terjadi dalam hidupku, aku gak usah stres. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku gak usah mengandalkan kekuatanku sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku, biarkan roh Tuhan membimbing aku. Maka aku akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau menjadikan kita ini alatnya. Tuhan mau mengutus kita ke tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah keluarga besar, di tengah masyarakat. Kalau ada seorang mahasiswa di kampusmu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun kau berada, sebab Tuhan mau menjadikan engkau surat yang terbuka, yang dibaca semua orang. Tuhan mengendaki kita untuk menjadi utusan Tuhan. Utusan Tuhan tidak harus berdiri di mimbar. Utusan Tuhan itu tidak harus menjadi seorang yang dikenal oleh masyarakat luas. Apapun yang kita lakukan untuk memperluas kerajaan surga, itu kita hidup sebagai utusan Tuhan. Kasih ruang untuk Allah menyatakan pertolongannya. Jangan pikirkan semua, cukup sampai usaha maksimal. Jangan ada frustrasi di dalam jiwa. At some point di titik tertentu, kalau Anda punya nurani, kalau nurani Anda sudah bersaksi bahwa Anda sudah berusaha maksimal mungkin, di titik itu lepaskan, let go and let God. Biarkan Tuhan yang turun tangan dan berkata, aku berserah. Nantikan Tuhan. Cukup lakukan bagian Anda. Nantikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menanti-nantikan dia. Tidak ada Allah seperti dia yang turun tangan bagi orang yang menunggu-nunggunya. Kenapa kita membatasi Tuhan dengan logika kita? Hari ini tanggalkan semua penghalang-penghalang itu. Dan sadarilah Tuhan kita lebih besar dari logika kita. Kalau arus ilahi dari Tuhan itu sudah mulai bertiup dan berhembus dan bergerak dalam hidup kita. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Lebih dari pikiran dan bayangan kita. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Angin Roh Kudus, arus ilahi dari Tuhan datang membawa hujan berkat, hujan favor, hujan anugerah, hujan keajaiban, hujan mujizat, dan terlebih lagi hujan pertobatan jiwa-jiwa dalam hidup saudara. Daripada mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kutuk, kenapa tidak pakai kata-kata atau kalimat yang lebih kreatif sebagai berikut? Anda bisa berkata, aduh, karena memang sakit bukan, jadi nggak apa-apa mengeluh. Yang penting kalimat berikutnya yang menentukan berkat atau kutuk. Anda bisa gunakan kalimat seperti ini, aduh, nggak apa-apa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Malah bisa ketawa dalam perkara itu. Pastikan jangan gunakan nama Tuhan dengan sembarangan seperti sumpah demi Tuhan, demi Allah, ya Allah, dan sebagainya. Karena hal-hal itu cuma mendatangkan murka. Tetapi gunakan nama Yesus dengan bijaksana, maka dia akan mendatangkan perkara-perkara baik di dalam kehidupanmu. Selamat menjalani aktivitas Anda. Kehidupanmu diberkati mulai hari ini. Gunakan mulut Anda dengan bijaksana. Yesus ada di sana untuk menolong. Tuhan berkati. Tadi mobil lu kesenggol. Tidak sih. Lu sih nggak doa pagi tadi.
Kamu lihat? Ruko kebakar. Bisa intimidasi, bisa dari pendeta. Perpuluhan beres nggak? Atau kamu ada suara yang gitu, itu intimidasi. Kamu sakit, aduh nggak ke gereja sih kemarin. Kamu tahu giliran semua yang nggak bagus, Tuhan kita turunin derajatnya sama dengan penjahat. Lu pikir Tuhan bos mafia yang kalau nggak bayar uang keamanan gue bakar rumah lu? Kamu lihat. Nah, bagaimana kamu di satu sisi kamu berharap mujizat, kemuliaan, tapi di satu sisi kamu turunin derajatnya Tuhan. Hei, saya bilang, lu baca Alkitab 2 jam, Tuhan datang sama saya. Kenapa? Dia